kosmologi kuantum adalah salah satu cabang paling menarik dalam fisika modern. Dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum, kosmologi kuantum berusaha memahami asal-usul alam semesta, struktur dasarnya, dan bagaimana hukum fisika bekerja pada skala yang sangat besar. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi apa itu kosmologi kuantum, prinsip-prinsip dasarnya, serta bagaimana teori ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan terbesar tentang alam semesta. Mari kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu dua teori utama yang membentuk kosmologi kuantum. Pertama adalah teori relativitas umum yang ditemukan oleh Albert Einstein. Teori ini menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja pada skala besar, seperti pada planet, bintang, dan galaksi. Relativitas umum menggambarkan ruang dan waktu sebagai satu kesatuan yang disebut ruang waktu, yang dipengaruhi oleh massa dan energi. Namun, relativitas umum tidak menjelaskan fenomena pada skala yang sangat kecil, seperti partikel subatomik. Untuk itu, kita membutuhkan teori kedua, yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum berurusan dengan partikel-partikel mikroskopis dan menjelaskan sifat gelombang dan partikel dari benda yang sangat kecil. Di dunia kuantum, hukum fisika sangat berbeda dari yang kita alami sehari-hari. Partikel bisa berada di beberapa tempat sekaligus, dan interaksi antara partikel bisa terjadi seketika tanpa memperhatikan jarak. Salah satu tujuan utama kosmologi kuantum adalah untuk menjembatani kedua teori ini. Relativitas umum mengatur hukum-hukum alam semesta di skala besar, sementara mekanika kuantum mengatur dunia partikel kecil. Namun, masalah muncul ketika kita mencoba menggabungkan keduanya untuk memahami fenomena seperti Big Bang dan lubang hitam, di mana efek gravitasi sangat besar dan interaksi partikel terjadi pada skala yang sangat kecil. Salah satu ide utama dalam kosmologi kuantum adalah konsep fluktuasi kuantum. Dalam teori ini, ruang waktu pada skala yang sangat kecil tidaklah datar atau stabil seperti yang kita bayangkan. Sebaliknya, ruang waktu mengalami fluktuasi yang terus-menerus, bahkan pada waktu yang sangat singkat setelah Big Bang. Ini disebut dengan geometri kuantum. Pada skala ini, hukum-hukum fisika klasik seperti yang kita kenal tidak lagi berlaku. Ruang dan waktu terdistorsi karena efek kuantum, dan semua benda yang ada di alam semesta, termasuk ruang dan waktu itu sendiri, terbuat dari partikel-partikel kuantum. Konsep fluktuasi kuantum ini sangat penting dalam memahami asal-usul alam semesta. Salah satu teori yang berkembang dalam kosmologi kuantum adalah inflasi kosmik. Inflasi adalah periode ekspansi yang sangat cepat yang terjadi hanya beberapa detik setelah Big Bang. Selama periode ini, alam semesta mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Proses inflasi ini bisa menjelaskan banyak hal, seperti mengapa alam semesta kita terlihat sangat homogen dan isotropik pada skala besar, meskipun seharusnya ada ketidakteraturan di sana-sini. Konsep inflasi kuantum menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak hanya satu, tetapi ada banyak alam semesta lain yang disebut dengan multiverse. Setiap alam semesta ini memiliki kondisi awal yang berbeda-beda, dan hukum fisik yang berlaku di masing-masing alam semesta bisa sangat bervariasi. Dalam pandangan ini, alam semesta kita hanyalah salah satu kemungkinan dari banyak alam semesta yang ada. Sekarang mari kita bicara tentang lubang hitam, yang merupakan objek paling misterius dalam kosmologi. Lubang hitam adalah daerah di ruang waktu dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya tidak dapat lolos darinya. Di dalam lubang hitam, ada apa yang disebut singularitas, yaitu titik di mana kepadatan materi menjadi tak terhingga dan ruang waktu terdistorsi secara ekstrem. Namun, di dalam mekanika kuantum, ada kemungkinan bahwa singularitas ini tidak benar-benar ada. Konsep ini diperkenalkan melalui teori pengaruh kuantum pada lubang hitam, yang dikenal dengan sebutan radiasi Hawking. Menurut teori ini, lubang hitam tidak sepenuhnya gelap, tetapi memancarkan radiasi, yang disebut radiasi Hawking. Radiasi ini berasal dari fluktuasi kuantum di sekitar horizon lubang hitam, dan akhirnya menyebabkan lubang hitam kehilangan massa dan energi. Ini adalah konsep yang sangat menarik, karena menunjukkan bahwa lubang hitam mungkin tidak seabadi yang kita kira. Selain itu,
Ada juga ide tentang waktu dan ruang di sekitar lubang hitam yang diperkenalkan dalam kosmologi kuantum. Salah satu model yang dibahas adalah waktu kuantum yang dapat dipengaruhi oleh gravitasi. Ini mengarah pada pertanyaan tentang apa yang terjadi pada waktu dan ruang ketika kita masuk ke dalam lubang hitam, atau bahkan saat alam semesta kita mulai terbentuk. Apakah waktu itu ada sebelum Big Bang? Apakah ruang waktu muncul dengan cara yang sangat berbeda dalam skala kuantum? Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab dan terus menjadi fokus penelitian. Salah satu teori yang sedang dipelajari adalah teori loop kuantum, gravity, yang mencoba menggambarkan ruang waktu pada skala kuantum. Dalam teori ini, ruang waktu tidaklah kontinu, tetapi terdiri dari bentuk diskrit yang lebih kecil dari partikel. Teori ini berusaha menggantikan singularitas dengan konsep baru, yang memungkinkan kita untuk memahami lebih baik bagaimana gravitasi bekerja pada skala kuantum. Kosmologi kuantum adalah cabang ilmu yang terus berkembang dan mengubah cara kita melihat alam semesta. Dengan teori-teori yang sedang dipelajari, kita mungkin bisa mengungkap misteri alam semesta yang selama ini tersembunyi di balik hukum-hukum fisika klasik. Dari fluktuasi kuantum yang terjadi sesaat setelah Big Bang, hingga radiasi Hawking yang dikeluarkan oleh lubang hitam. Kosmologi kuantum mengajarkan kita bahwa alam semesta kita lebih misterius dan menakjubkan dari yang kita bayangkan. Dengan pemahaman lebih dalam tentang kosmologi kuantum, kita dapat melangkah lebih jauh untuk memecahkan teka-teki terbesar dalam fisika dan kosmologi. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang asal-usul alam semesta dan hukum-hukum dasar yang mengaturnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.